Bayangkan kalau Presiden Republik Indonesia, paling nggak sebulan 2 kali dia ketemu dengan akal, dengan mahasiswa, dengan pers yang kritik, maka dia punya stok argumen di kepalanya tuh, supaya nggak gugup dan gagap kalau ketemu dengan publik internasional seperti kemarin. Kan itu kan? Presiden Soeharto itu kita sebut otoriter karena memang dia menguasai seluruh sumber daya kekuasaan. Tapi dia diskusi dengan teknokrat. Lama-lama dia ngerti bagaimana cara mengorientasikan ekonomi. Kita kasih kritik. Tapi dia ada backup teknokrasi yang kuat. Dasarnya adalah teknokrasi, keahlian teknis yang basisnya adalah metodologi. Basisnya adalah universitas metodologi. Kalau sekarang, ngapain jadi menteri adalah ketua partai jadi menteri. Ngapain menteri itu keahlian teknis. Karena dia lebih anggap menteri lebih bermutu dari ketua partai. Lo ketua partai itu setaraf presiden. Apalagi beroposisi setaraf itu. Tapi orang memilih menjadi birokrat daripada memimpin partai politiknya tuh. Kan ajaib cara kita berpikir. Jadi sekali lagi ada kekacauan dalam mengerti apa sebetulnya politik itu. Itu soalnya tuh. Dan itu membuat kita merasa bahwa ada yang keliru, tapi orang nggak bisa rumuskan. Apa yang keliru? Yaitu standar untuk menjadi pejabat publik, apalagi jadi presiden itu. Tapi dipilih rakyat, oke, nggak ada soal. Tapi tetap standarnya mesti kita beritahu bahwa itu di bawah standar. Tapi kan dipilih, memang dipilih. Karena demokrasi juga bisa memilih boneka. Itu konsekuensi dari demokrasi itu. Filipina berapa kali salah pilih kan? Pelawak dipilih, gak ngaco tuh. Amerika juga menganggap sekarang mereka salah pilih. Bisa aja. Jadi nggak mungkin kita ucapkan bahwa ya ini pilihan, ya itu pilihan, tetapi salah. Kita mesti katakan, saya mau katakan salah pilih. Bukan saya mengabaikan suara rakyat. Tapi harus ada elemen intelektual di dalam kepemimpinan itu. Karena tadi mengemudikan kapal, dia harus paham ilmu fisika, paham astronomi, paham teori hidrologi, paham biologi, paham ekonomi. Itu supaya dia tidak dibisiki macam-macam yang dia nggak ngerti. Jadi sekali lagi itu soalnya. Yang kedua tadi soal apa tadi? Random aja lah apa kata kuncinya tadi ya. Soal oligarki misalnya. Iya, saya mengatakan bahwa yang menang bukan Presiden Jokowi, yang menang adalah oligarki karena dia dikendalikan oleh oligarki. Oligarki partai, oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki bisnis segala macam tuh. Jadi tidak dimenangkan karena ada tuntutan akal sehat, tapi karena ada kepentingan oligarki itu. Karena itu saya katakan dimenangkan. Nah, balik tadi pada juga tema Mahkamah Konstitusi tadi. Memang legalistik itu adalah DNA-nya Mahkamah Konstitusi. Karena saya keterangkan tidak diajarkan untuk mengaktifkan theory of justice. Walaupun sistem kita adalah letterlock Belanda, tetapi sifat strategis dari hakim konstitusi adalah mengambil risiko untuk memakai diskresinya untuk mencari sumber hukum baru. Itu namanya pembaruan hukum. Bukan sekedar apa yang ada. Jadi kalau orang datang, ini saya mau tuntut keadilan tuh, tapi hukumnya belum dibuat. Hukum selalu tertinggal dari fakta. Karena itu bikin terobosan dengan interpretasi, dengan hermeneutics, dengan istihad. Kan bisa kan? Tradisi itu. Bahwa kita menganut hukum Eropa, bukan hukum Anglo-Saxon, hukum kontinental. Oh iya, itu di dalam ilmu hukum kita itu, tapi bisnis. Anda lihat misalnya, kalau Anda di fakultas hukum, hukum kita itu, hukum perdata kita itu, di bidang bisnis adalah hukum Anglo-Saxon, Inggris dan Amerika. Nggak ada lagi hukum perjanjian perdata Belanda, karena orang bisa membuat perjanjian hukum nggak di Indonesia. Kita bikin perjanjian hukum di Singapura. Karena itu kan apa namanya, pacta sunt servanda, a pact must be served. Dalam ilmu hukum prinsipnya perjanjian harus dilakukan, tetapi ada kalimat berikutnya, pacta sunt servanda, tetapi harus dengan syarat rebus sic stantibus. Hal-hal yang lain tidak berubah. Kalau hal lain tidak berubah, pacta sunt servandanya hilang. Nah, cara-cara berpikir semacam itu yang gagal diterangkan dalam fakultas hukum kita itu, dan itu kritik saya terhadap kurikulum. Jadi tetap saya hormati apa yang diputuskan, tetapi saya katakan bahwa itu terbatas pada sikap legalistik, dan legalistik adalah bahaya utama dari justice.